Sadarkah Anda, kita tuh pakai ini setiap hari. Bahkan sekarang ini juga Anda lagi mendengarkannya. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa itu sebetulnya bahasa? Yuk kita bedah bareng dunia suara dan simbol yang luar biasa ini. Oke, coba dengerin 3 kata ini ya. Makan, kunci, polisi. Gampang kan? Begitu dengar kita langsung paham artinya. Otak kita seolah-olah udah otomatis memprosesnya. Nah, sekarang gimana kalau kata-katanya saya acak jadi gini? Nakama, Chunki, Silipo. Tiba-tiba, semua itu cuma jadi rangkaian bunyi aneh yang nggak ada artinya. Padahal kan itu huruf-huruf yang sama, cuma susunannya aja yang beda. Loh kok bisa gitu ya? Apa sih yang bikin satu rangkaian bunyi jadi punya arti, sementara yang lain ya cuma bunyi aja? Jawabannya ternyata simpel tapi keren banget. Semuanya berakar pada sebuah perjanjian tak tertulis di antara kita semua. Nah, ini dia kuncinya. Anggap aja bahasa itu kayak sebuah perjanjian besar. Kita semua nih, satu masyarakat, seolah-olah udah sepakat dari dulu, oke, bunyi makan artinya masukin sesuatu ke mulut. Tanpa kesepakatan itu, kata makan ya cuma getaran udara aja, nggak ada artinya sama sekali. Biar gampang, kita pakai analogi uang deh. Bayangin deh, Anda bawa duit rupiah ke sebuah tempat yang nggak kenal rupiah. Duit Anda itu ya cuma kertas aja, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena nggak ada kesepakatan bersama kalau kertas itu berharga. Nah, bahasa juga persis kayak gitu. Kata-kata kita cuma punya nilai di dalam komunitas yang sama-sama menyetujui artinya. Oke, jadi kalau bahasa itu cuma perjanjian, kenapa kita repot-repot banget bikin sistem serumit ini? Emangnya apa sih fungsi utamanya? Well, ada beberapa fungsi inti yang penting banget. Yang paling dasar jelas buat komunikasi. Bilang, aku lapar, atau awas bahaya. Simple, tapi kan nggak cuma itu. Bahasa juga jadi alat kita buat berekspresi, nyeritain apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Dari sinilah lahir karya-karya keren kayak buku, lagu, dan puisi. Dan yang paling dalam, bahasa itu jadi cerminan budaya kita, terbentuk dari sejarah dan semua yang kita lalui bareng-bareng. Yuk, sekarang kita coba jalan-jalan ke masa lalu. Kita telusuri jejak kata-kata, dari yang cuma sekedar bunyi-bunyian di mulut nenek moyang kita, sampai jadi tulisan canggih yang kita pakai sekarang. Percaya nggak? Dulu itu mungkin bahasa di dunia nggak sebanyak sekarang. Tapi seiring manusia menyebar ke seluruh penjuru bumi, kelompok-kelompok jadi terpisah, terisolasi. Nah, jarak dan lingkungan yang baru ini pelan-pelan mengubah cara mereka ngolong. Muncul kosakata baru, lahirlah ribuan bahasa yang beda-beda. Kalau ngomongin evolusi tulisan, wah ini perjalanannya seru banget. Mulai dari gambar-gambar simpel di dinding gua, terus berkembang jadi simbol-simbol rumit kayak hieroglif di Mesir. Terus orang Fenisia yang jago dagang menyederhanakannya biar praktis. Sampai akhirnya, di tangan bangsa Yunani, lahirlah alfabet sejati pertama, yang jadi cikal bakal banyak banget sistem tulisan modern. Dan perjalanan ini belum berhenti loh. Hari ini kita bahkan bikin bahasa buat mesin. Iya, bahasa pemrograman. Deretan angka dan simbol yang bikin kita bisa ngobrol sama kecerdasan buatan. Keren kan? Kita terus mendorong batas-batas komunikasi. Oke, kita udah lihat asal-usulnya. Sekarang, mari kita lihat sisi lain yang nggak kalah penting. Gimana bahasa itu bukan cuma alat, tapi juga semacam kacamata yang membentuk cara kita melihat dunia. Mah, kutipan ini pas banget. Bahasa adalah jendela untuk melihat dunia. Artinya, setiap bahasa yang kita pelajari itu bukan cuma nambah kosakata, tapi juga ngasih kita cara pandang baru, kerangka berpikir baru buat memahami realitas. Coba dibayangin gini, belajar bahasa Jepang itu bukan cuma soal hafal kata-kata. Itu kayak dapat kunci akses. Tiba-tiba, Anda bisa nonton film karya sutradara Jepang tanpa subtitle, bisa baca novel asli mereka, dan benar-benar ngerasain nuansa budayanya secara langsung. Pemahaman kita jadi jauh lebih dalam, lebih kaya. Terus gimana dong sikap kita yang paling ideal soal bahasa? Ada 3 pilar penting nih. 1. Utamakan bahasa Indonesia. Ini identitas dan pemersatu kita. 2. Jangan lupain bahasa daerah. Itu harta karun, isinya kearifan lokal. Dan 3. Kuasai bahasa asing. Ini kunci kita buat membuka dunia dan maju bareng-bareng. Oke, kita sampai di bagian puncak. Kenapa sih dari semua penemuan hebat manusia, api, roda, internet, kenapa bahasa bisa dibilang yang paling fundamental, yang paling penting dari semuanya? Coba kita pikirin deh, apa yang bikin manusia jadi raja di planet ini? Bukan karena kita punya cakar paling tajam atau gigi paling kuat, bukan.
tapi karena kita bisa kerjasama. Dalam skala yang masif, kita bisa bangun kota, terbang ke bulan, semua itu karena kerjasama. Terus, pertanyaannya, apa yang bikin kerjasama raksasa itu jadi mungkin? Jawabannya, ya bahasa. Bahasa inilah yang bikin kita bisa nyampein ide-ide rumit, bikin rencana buat masa depan, dan bangun kepercayaan satu sama lain. Tanpa bahasa, kerjasama besar-besaran hampir mustahil. Jadi, inilah kesimpulan besarnya. Bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, dia adalah fondasi peradaban kita. Bahasa adalah penemuan yang memungkinkan semua penemuan lainnya ada. Inilah penemuan kita yang paling berharga. Tapi perjalanan ekspresi manusia nggak berhenti di kata-kata aja loh. Dari bahasa lisan, kita terus berevolusi, mencari cara buat ngungkapin hal-hal yang bahkan kata-kata pun nggak cukup. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan menarik. Bentuk komunikasi apa lagi sih yang udah kita ciptakan? Dari alunan musik sampai goresan cat di kanvas, kita akan bahas gimana manusia berekspresi melampaui kata-kata di pembahasan selanjutnya.